Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Masa depan Raffaello di AC Milan sepertinya akan menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola, dengan dua klub elit, Real Madrid dan Liverpool, dikabarkan menjadi pelamar utama untuk pemain sayap muda Portugal tersebut. Dilansir dari Vicajes.net, Real Madrid dan Liverpool disebut sebagai peminat utama dalam perburuan tanda tangan Rafael Leao. Keduanya yakin bahwa Leo memiliki profil yang ideal untuk memperkuat lini serang mereka. Pemain muda ini telah menarik perhatian pencari bakat karena keserbagunaannya, kecepatannya, dan kemampuan mencetak gol yang mengesankan. Rafael Leao sendiri tepatnya terbuka untuk bergabung dengan salah satu klub papan atas tersebut. Namun situasinya mungkin tidak semudah itu karena Milan telah menegaskan bahwa mereka menganggap Leao sebagai bagian integral dari proyek masa depan klub. Baru-baru ini juga Leao memperpanjang kontraknya dengan AC Milan hingga 2028 yang memberikan Milan posisi tawar yang kuat dalam negosiasi. Dalam upaya untuk meyakinkan I Rossoneri untuk melepaskan Leao, harga yang diminta oleh klub Italia tersebut adalah 150 juta euro. Hal ini membuat persaingan semakin menarik karena klub manapun yang berminat harus menyediakan tawaran besar untuk mendapatkan jasa pemain muda berbakat ini. Saat ini, masa depan Leao masih menjadi misteri dan para penggemar Milan, Real Madrid, dan Liverpool harus bersabar untuk melihat bagaimana perkembangan perburuan pemain ini akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. AC Milan dikabarkan tengah berusaha untuk memperkuat lini serang mereka dengan mencari striker yang dapat mengambil alih peran pemimpin lini depan dari Olivier Giroud. Salah satu nama yang sangat diinginkan oleh manajemen Milan adalah Jonathan David yang saat ini bermain untuk Lille. Menurut laporan dari Tuttosport yang dikutip oleh MN24, manajemen Milan sangat tertarik dengan Jonathan David. Penyerang berbakat ini mencetak 24 gol dalam 37 pertandingan Ligue 1 musim lalu, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam karirnya. Pada musim ini, dia juga telah mengemas 2 gol untuk klubnya. Milan telah memantau perkembangan David selama beberapa waktu dan melihatnya sebagai profil pemain yang ideal untuk proyek masa depan klub. Jonathan David memiliki karakteristik yang sangat diinginkan, termasuk kecepatan, keterampilan teknis yang baik, dan kemampuan menjadi seorang penyelesai pun yang mematikan di depan gawang lawan. Yang lebih menarik, Jonathan David baru berusia 23 tahun, sehingga dia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Meskipun kontrak Jonathan David dengan Lille masih berlaku hingga tahun 2025, ada kemungkinan besar bahwa klub Prancis itu akan menjualnya pada musim panas mendatang. Kebutuhan finansial dan potensi tawaran yang tinggi akan membuat Lille mempertimbangkan untuk melepasnya. Namun, persaingan untuk mendapatkan jasa David akan sengit. Tetapi Giorgio Forlani, direktur olahraga AC Milan, berencana untuk memanfaatkan negosiasi yang cerdas dengan Lille untuk meraih tanda tangan pemain muda berbakat ini. Alessandro Costacurta, mantan bek AC Milan dan Italia, yakin bahwa tim yang dilatih oleh Stefano Pioli pantas meraih kemenangan dalam pertandingan Liga Champions melawan Newcastle United kemarin malam. Milan memasuki pertandingan ini dengan kebutuhan untuk memberikan respon setelah mengalami kekalahan telak 5-1 dalam derby melawan Inter pada hari Sabtu sebelumnya. Upaya pertahanan mereka dalam pertandingan melawan Newcastle telah menunjukkan peningkatan yang signifikan karena mereka berhasil mencatatkan clean sheet di pertandingan tersebut. Data statistik juga mendukung pandangan Costacurta bahwa Milan layak meraih kemenangan. Milan tercatat telah melakukan 25 tembakan dalam pertandingan ini dibandingkan dengan hanya 6 tembakan dari tim tamu, dengan 9 tembakan tepat sasaran dari Milan dibandingkan dengan 1 tembakan dari Newcastle United. Selain itu, Milan juga memiliki 4 peluang besar yang sayangnya tidak berbuah gol, dengan peran penting Nick Pope dalam penyelamatan beberapa peluang tersebut.
Alessandro Costa Curta yang menjadi bagian dari studio Sky yang meliput pertandingan ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Milan seharusnya memenangkan pertandingan tersebut. Dia merasa bahwa Milan telah melakukan semua yang diperlukan untuk meraih kemenangan, bukan hanya untuk meraih 3 poin, tetapi juga untuk keluar dari situasi sulit pasca derby. Milan panas menang, tentu saja ada rasa pahit di mulut dari penampilan tersebut, hanya gol yang hilang, ujarnya via Milan News. Meskipun hasilnya adalah imbang, penampilan AC Milan memberikan harapan bagi tim dan para penggemar untuk pertandingan-pertandingan berikutnya di Liga Champions. Sebuah momen unik terjadi dalam pertandingan Liga Champions antara AC Milan melawan Newcastle United. Kala Sandro Tonali diam-diam menyelamatkan Davide Calabria dari hukuman kartu merah ketika dia terus memprotes keputusan wasit dengan emosi tinggi. Momen ini terjadi menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-40 ketika wasit asal Spanyol Sanchez Martinez meniupkan peluit karena pelanggaran yang kontroversial terjadi. Calabria ingin berbicara dengan wasit mengenai kejadian tersebut dan meskipun dia mengenakan ban kapten, dia akhirnya mendapatkan kartu kuning karena protes yang dianggap berlebihan. Setelah menerima kartu kuning, Calabria tampak terus memprotes wasit dengan emosi tinggi, bahkan mendekati wasit. Pada saat itulah Sandro Tonali turun tangan dalam situasi tersebut. Dia mendorong Calabria menjauh dari wasit untuk mencegahnya mendapatkan hukuman lebih lanjut. Tindakan Tonali ini kemungkinan besar bertujuan untuk melindungi rekan setimnya dan mencegah Calabria mendapatkan kartu kuning kedua beruntun yang akan menghasilkan kartu merah, kondisi yang akan membuat situasi Milan semakin sulit. Meskipun protes, Calabria mungkin sah dari sudut pandangnya sebagai kapten. Tonali berusaha menghindari konsekuensi yang lebih buruk dengan menenangkan situasi tersebut. Kejadian ini menunjukkan betapa masih pedulinya Sandro Tonali pada mantan klub yang sangat dicintainya, AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.